Tutorial cara menambahkan akun pembayaran dan informasi pajak di Facebook profesional khusus untuk yang udah siap monetisasi. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel yaitu Iis Romdia. Guys, di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman ya, masih seputaran dengan Facebook profesional. Nah, khusus untuk tutorial kali ini yaitu cara untuk menambahkan akun pembayaran di Facebook profesional dan cara untuk menambahkan informasi pajaknya ya guys. Nah, untuk kalian yang ingin tahu caranya, ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa support channel ini dulu dengan kasih like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notif setiap saya upload video terbaru. Khusus untuk Facebook profesional, apabila sudah memenuhi syarat monetisasi, teman-teman harus menyiapkan akun pembayarannya ya, dan harus menyiapkan fiturnya agar bisa mendapatkan penghasilan dari fitur monetisasi tersebut. Akan tetapi untuk teman-teman nih, sebelum menambahkan akun pembayaran, siapkan dulu nomor pokok wajib pajak atau biasa disingkat dengan NPWP ya guys. Karena kita nanti di tengah perjalanan saat akan mengisi data-data akun pembayaran dan info pajak, kita diminta untuk memasukkan NPWP atau nomor pajak. Misalkan teman-teman tidak memiliki NPWP, bisa coba masukkan dulu nomor NIK KTP-nya kayak gitu ya guys. Karena di akhir tahun 2023 kemarin itu pemerintah ada pemadanan nomor NIK itu menjadi NPWP seperti itu. Tapi ada juga yang komen di video aku yang sebelumnya di YouTube ya, itu ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya guys. Apabila teman-teman coba pakai nomor NIK, teman-teman nggak bisa, ya harus mau tidak mau bikin atau mendaftar NPWP seperti itu. Untuk cara daftarnya bisa lewat online ataupun langsung datang ke kantor pajaknya ya guys. Terkait dengan NPWP ini, teman-teman jangan takut kena pajak ya guys, karena untuk syarat kena pajak itu minimal penghasilannya kurang lebih 54 juta dalam setahun. Kalau nggak ada sampai 54 juta ya nggak akan kena pajak. Cuman teman-teman harus membuat SPT tahunan saja kayak gitu ya. Menambahkan NPWP ini emang sudah jadi aturan mutlak oleh Facebook ya guys. Siapapun yang ingin memperoleh pembayaran atau penghasilan dari Facebook harus menambahkan informasi pembayaran dan ID pajak atau informasi terkait dengan pajak. Jadi kalau kalian tidak menambahkan informasi pajak atau nomor pajak, nanti resikonya teman-teman tidak bisa menarik penghasilan dari Facebook. Dan kalaupun bisa, nanti penghasilan kalian akan kepotong dengan pajaknya Amerika. Sedangkan pajak Indonesia dan Amerika itu banyak kan Amerika ya guys. Jadi kepotongnya nanti lebih besar kayak gitu. Apalagi Facebook ini yang memiliki adalah orang Amerika gitu ya guys ya. Nah, untuk yang bertanya-tanya, Kak, misalkan saya belum mendapatkan penghasilan dari Facebook, apakah saya akan ditarikin pajak kayak gitu? Jawabannya tidak ya guys, tidak sama sekali, karena syarat untuk dikenakan pajak itu penghasilannya 54 juta dalam setahun, itu untuk penghasilannya. Kalau misalkan teman-teman belum memiliki penghasilan dari Facebook, ya tidak akan ditarik pajak ya guys. Ini untuk menambahkan NPWP ini cuma syarat saja, seperti itu ya guys. Semua orang di luar Amerika Serikat dan Uni Eropa harus memilih ID pajak lainnya. Jadi kita tetap harus diminta untuk menambahkan nomor ID pajak. Nah, di Indonesia ini kan sebelumnya nomor pajaknya itu kan NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Tapi di sini juga tertera kayak gini ya. Anda bisa menggunakan nomor apapun yang mengidentifikasi diri Anda atau bisnis Anda. Misalkan nomor SIM, nomor surat izin usaha, atau nomor KTP. Nah, teman-teman misalkan tidak punya NPWP, bisa coba masukin dengan nomor-nomor yang tersebut di bawah ini. Nah, kalian bisa coba nambahkan dengan nomor SIM, nomor surat izin usaha, ataupun nomor KTP. Akan tetapi kalau misalkan tidak mau atau tidak bisa ditambahkan, berarti KTP, SIM, atau surat izin usaha kalian belum terdaftar menjadi NPWP.
Jadi mau tidak mau kalian harus mendaftar atau membuat terlebih dahulu untuk NPWP-nya ya guys. Sebelum lanjut untuk mengisi informasi pajak, teman-teman wajib banget untuk memahami terkait dengan formulir pajaknya. Jadi nanti pas pengisian informasi pajak teman-teman tidak akan bingung ya guys. Karena untuk formulir antara warga Amerika dan warga non-Amerika untuk perusahaan dan perorangan itu berbeda-beda jenis ya guys. Jenis-jenis formulir pajak khusus untuk masyarakat Amerika dan non-Amerika. Nah, ini ketentuannya ya guys. Perorangan dan perusahaan di Amerika Serikat harus menggunakan formulir W9. Kalau perorangan di luar Amerika Serikat harus menggunakan formulir W8 BEN. Nah, dan perusahaan di luar Amerika Serikat harus menggunakan W8 BEN E. Nah, jadi kita nanti masuk yang nomor 2 ini ya guys, W8 BEN, karena kita perorangan. Tapi kalau kalian jenisnya yang perusahaan, kalian bisa pilih yang formulir W8 BEN E ini ya guys. Jadi masuknya ke kategori yang nomor 3. Nanti teman-teman akan tahu ya apa sih W8 BEN ini, nanti di akhir saat pengisian pajak nanti teman-teman akan tahu kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke tahap pertama. Masuk ke Facebook dan dashboard profesional, lalu klik yang menu monetisasi. Oke, kalau salah satu fitur monetisasi teman-teman udah ada yang memenuhi syarat, teman-teman harus menyiapkan fiturnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan ada tombol siapkan. Teman-teman diklik aja ya tombol siapkan ini. Oke. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya guys. Nah, ini adalah tampilan terbaru. Kalau dulu nggak kayak gini guys. Ya, ini yang terbaru ya. Nah, lalu klik yang tambahkan fitur. Oke, ini bintang menyiapkan ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, siapkan akun pembayaran. Jadi kita setelah menyiapkan fiturnya, nah fiturnya setelah disiapkan nanti akan muncul di tampilan fitur Anda di bawah ini. Ya. Setelah itu kita harus siapkan yang ini ya, siapkan akun pembayaran agar kita bisa menerima penghasilan dari Facebook. Nah, langsung aja diklik yang siapkan akun pembayaran. Oke, di sini langkah pertama ya. Ini di langkah pertama itu ada nama depan resmi, nama belakang resmi, tanggal lahir dan negara. Kita bahas dulu di sini karena untuk nama aja ini kemarin juga ada pertanyaan ya guys. Untuk nama depan resmi, kalau teman-teman namanya cuma satu kata, contohnya ini Supriyadi satu kata ya. Kan di kolom kedua ini ada nama belakang. Ini teman-teman kalau misalkan nama belakang ini enggak diisi dan di sini tombol selanjutnya ini bisa diklik, teman-teman bisa isi nama depan aja. Khusus untuk yang namanya satu kata ya. Tapi apabila yang nama belakang resmi ini dikosongin nggak bisa, teman-teman buat ulang lagi seperti ini ya. Paham ya maksud saya? Misalkan nama belakang yang kolom kedua ini nggak bisa dikosongi, wajib harus diisi kayak gitu, nggak mau muncul selanjutnya, teman-teman tulis ulang lagi aja namanya Supriyadi seperti ini ya guys. Ini khusus untuk yang namanya satu kata. Kalau namanya ada nama depan dan belakang, tulis sesuai dengan KTP teman-teman ya. Nah, satu lagi nih. Untuk data yang diisi di sini, sesuaikan dengan data rekening yang akan ditambahkan nanti ya. Data rekening sama data NPWP. Pokoknya itu harus satu data. Satu data gitu ya. Jadi kalau misalkan ini Facebook kalian dan kalian mau menambahkan pakai rekening suami kalian, ya udah di sini nama suami kalian, datanya data milik suami kalian semua kayak gitu. Dari nanti nomor rekeningnya ya, data yang akan kita isi nanti dan NPWP-nya kayak gitu ya guys. Nah, kalau udah diisi semua langsung klik yang selanjutnya. Nah, kita di sini klik yang pilih yang jenis negara yaitu Indonesia. Jenis bisnis, kalau teman-teman bukan perusahaan atau apa, pilih yang perorangan ya. Terus klik yang selanjutnya. Oke.
Nah, di sini nama depan resmi, nama belakang resmi seperti tadi ya, isi aja sesuai dengan data di KTP kalian. Ya, kalau misalkan nama belakang resmi ini wajib ada, ditulis sama seperti ini aja ya, kayak gitu. Nah, diisi sampai selesai, sampai di bawah. Nah, di bawah ini nanti teman-teman akan menemukan teks identification number. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Text identification number atau TIN ini adalah nomor TIN atau nomor pajak. Nomor pajak atau nomor pokok wajib pajak. Kalau bisa kalau teman-teman punya NPWP, di sini tambahkan aja nomor NPWP-nya. Nah, kalau nggak tahu juga nomor NPWP-nya di mana, nanti saya kasih tunjuk ya. Tuh. Nah, kalau misalkan nggak punya NPWP, teman-teman coba tambahkan pakai nomor NIK KTP ya. Nah, di sini saya menambahkan pakai nomor NIK KTP punya suami saya. Saya coba kemarin ya, karena awalnya saya ingin buat tutorial cara menambahkan info pajak di Facebook tanpa harus menggunakan NPWP. Memang sih berhasil, tapi mungkin karena suami saya sudah terdaftar di pajak juga, itu bisa jadi ya. Karena sebelum ada pemadanan NIK menjadi NPWP itu, suami saya sudah membuat NPWP dulu ya guys. Saya dan suami digabung menjadi satu dulu untuk syarat mendaftar juga di YouTube ya guys ya. Maka untuk kalian kalau misalkan menambahkan TIN-nya pakai NIK dan belum berhasil, berarti NIK kalian belum menjadi NPWP. Maka teman-teman harus mendaftar dulu di kantor pajak ya guys. Daftar NPWP dulu. Selanjutnya setelah diisi semua untuk nomor TIN-nya, langsung ke nomor registrasi PPN. Untuk nomor registrasi PPN ini bisa di skip atau dikosongin ya guys, karena opsional. Nah, selanjutnya klik yang centang itu sampai warna biru. Setelah itu klik yang selanjutnya. Di langkah yang keempat ini teman-teman pilih nih, ada dua pilihan ya guys. Untuk pembayaran teman-teman bisa menggunakan rekening bank secara manual atau tautkan akun ke PayPal. Kelebihannya kalau PayPal itu $25 udah bisa dibayarkan. Kalau rekening itu harus nunggu $100 dulu kayak gitu. Nah, di sini saya pakai yang rekening bank ya guys. Setelah diklik nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini diisi aja negaranya, nama pemiliknya, Swift code. Untuk Swift code ini teman-teman bisa browsing ya di Google sesuai dengan jenis rekening banknya. Kalau ini Swift code khusus untuk BRI ya guys. Nah, setelah itu isi nomor rekening kalian di sini ya. Nah, kalau udah klik yang tautkan metode pembayaran. Nah, selanjutnya di tahap terakhir, tahap kelima, yaitu tambahkan informasi pajak. Nah, ini diklik aja. Kalau udah muncul seperti ini, klik yang lanjutkan. Nah, kalau misalkan ada masalah seperti ini, kemarin langkah yang saya lakukan untuk mengatasinya adalah saya uninstall ya guys. Saya uninstall aplikasi Facebooknya, terus saya install ulang lagi, terus saya login kembali. Jadi login ulang pakai alamat email, masukin password kayak gitu ya. Kalau udah bisa login ke Facebook lagi ya, teman-teman langsung masuk ke monetisasi. Nah, monetisasi langsung klik yang siapkan akun pembayaran. Lalu teman-teman tadi kan sudah menambahkan akun pembayaran ya guys. Ini diklik aja, langsung klik tautkan pembayaran. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi akan muncul seperti ini, lanjutkan sebagai Supri. Supri ini adalah nama Facebook. Kalau udah diklik yang lanjutkan, nah nanti akan muncul teks informasi atau informasi pajak seperti ini. Nah, di sini yang pertama kalian pilih yang individual ya guys. Nah, di sini nggak bisa diklik karena sebelumnya sebenarnya punya suami saya ini sudah pernah mengisi informasi pajak. Berhubung di Facebook ini kayaknya ada pembaruan ya. Dulu kan tampilan
menu di dashboard itu nggak seperti ini ya, pokoknya beda. Kalau teman-teman ingin tahu tampilannya itu teman-teman bisa cek di YouTube saya, itu tampilan lama khusus untuk pembayaran. Nah, berhubung dulu sudah pernah menambahkan informasi pembayaran, di sini nggak bisa diklik ya, karena dulu sudah pernah membuat dan pakai yang individual seperti itu. Nah, di sini klik yang no dan no lagi. Ini bukan orang, intinya kita bukan warga Amerika lah, seperti itu ya. Lalu klik yang next. Nah, di sini teman-teman pilih negaranya ya. Nah, terus yang di sini pastikan centaknya yang di atas. Klik yang next ya guys. Nah, di sini untuk alamatnya sudah ada, tapi teman-teman juga bisa menambahkan alamat kedua, tapi ini opsional ya guys. Kalau udah, klik yang next. Nah, terus di sini ini menunjukkan alamat teman-teman semua. Klik yang next. Oke. Terus di sini teman-teman pilih yang 0% ya. Pilih yang 0%, lalu klik yang next. Di sini teman-teman klik yang centang ya, aktifkan ini. Nah, intinya ini kita harus mengisi formulir khusus untuk warga non Amerika ya, khusus untuk perorangan, yaitu W8 band seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, gitu. Kalau udah di scroll sampai bawah, nanti akan ketemu sampai ke signatur seperti ini ya guys. Untuk signatur ini sesuaikan dengan nama yang sudah kita tambahkan tadi. Kalau misalkan nama kita itu 2 kata, contohnya saya Iis Romdiah, itu kan nggak ada masalah ya untuk nama depan dan belakang, maka isi aja Iis Romdiah. Nah, kalau 1 kata, kita tadikan untuk nama depan dan belakangnya diisi sama ya, contohnya Supriyadi Supriyadi. Berarti di sini untuk tanda tangannya juga sama, ada 2, berarti Supriyadi Supriyadi seperti itu. Nah, kemarin saya coba dengan 1 kata itu fail ya, jadinya merah kayak gini. Ini sudah saya pakai dengan nama-nama yang lain, ternyata harus 2 kata seperti ini. Jadi harus disamakan dengan nama depan dan belakang waktu kita ngisi yang pertama tadi ya. Jadi kalau bisa data-datanya harus disamakan, data rekening, NPWP ya, dan data KTP. Itu pokoknya harus pakai 1 KTP yang sama, data yang sama kayak gitu. Nah, kalau udah, klik yang next. Nah, nanti akan muncul ini ya, informasi pajaknya. Teman-teman tinggal dicek aja di sini nih jenis-jenis tadi ya. You are not an individual. W8BNE artinya kalau W8BNE ini adalah khusus untuk perusahaan ya. Karena kita ini individual, berarti di sini you are not kayak gitu. Nah, di sini kan kita pajaknya khusus untuk individu ya. Jadi di sini W8 band, kita kategori yang W8 band. Jadi udah kita cek benar. Untuk namanya juga sepertinya ya nggak masalah ini ya. Nah, terus di sini pastikan untuk tanda tangan, signatur, untuk nama penanda tangan. Nah, harus sama. Kalau misalkan teman-teman tadi bisa menambahkan 1 kata ya enggak apa-apa untuk signatur ya. Gitu, pokoknya seperti ini ya guys. Kalau udah nggak ada perubahan, teman-teman klik yang submit form. Kalau ada perubahan bisa klik yang make change ini ya. Lalu klik yang submit form. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kalian tinggal dicek aja. Nah, di sini namanya ada 2 ya. Harusnya namanya Supriyadi aja, tapi di sini 2, Supriyadi Supriyadi. Jadi ini saya tekankan kepada teman-teman, kalau namanya 1 kata, nah untuk nama belakang kalau bisa dikosongin aja. Jadi nanti di sini biar namanya sesuai dengan KTP. Tapi kalau misalkan nggak bisa dikosongin, harus diisi juga biar bisa melanjutkan ke step berikutnya. Kalian isi seperti ini aja nggak apa-apa, nama depan dan belakangnya sama
karena namanya kan satu kata gitu ya. Nah, di sini adalah nomor NPWP kita, alamat, dan ini tipe pajak kita W8BEN, artinya perorangan khusus untuk orang luar Amerika kayak gitu. Nah, selanjutnya di bawah ini harus dicentang ya, khusus untuk pengiriman teks dokumen elektronik, kali intinya dokumen elektronik kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut nanti kalau dikirimin formulir ke rumah gimana ya kayak gitu, nggak akan kayak gitu ya guys. Yang penting ini dicentang, soalnya kemarin itu ada yang tanya banyak banget ya di YouTube saya sebelumnya. Oke, kalau udah ya udah klik yang done ya guys. Setelah selesai ngisi informasi pembayaran dan informasi pajak, lalu masuk lagi ke dashboard profesional seperti ini ya. Teman-teman klik yang monetisasi. Nah, di sini sudah muncul pendapatan dan pembayaran. Artinya untuk akun pembayaran kan sudah tidak muncul lagi, berarti sudah ketambahkan gitu ya untuk akun pembayaran. Kalau belum ditambahkan, maka di menu monetisasi nanti di sini akan ada tulisan tambahkan akun pembayaran seperti itu. Nah, untuk ngecek teman-teman bisa klik yang tanda gerigi pojokan kanan atas ini ya guys. Nah, di sini kenapa pendapatan Anda ditahan? Karena sebelumnya kan ini sudah pernah menambahkan informasi pembayaran ya. Karena mungkin Facebooknya itu ada pembaruan, memang ada pembaruan ya. Karena untuk tampilan dashboard lama sama yang baru itu berbeda kayak gitu. Berbeda kayak gitu ya guys. Jadi di sini nggak tahu tadi ada penyiapan lagi, jadi kita ikuti aja apa arahan dari Facebook. Nah, setiap akun pembayaran, setiap ada perubahan atau update kayak gitu, pendapatan itu ditahan terlebih dahulu. Ini ditahan selama 10 atau 15 hari kayak gitu guys. Jadi ya untuk berjaga-jaga ya Facebook ini. Apakah ada yang mengubah atau enggak? Maksud dari ditahan pendapatan itu, kalau misalkan enggak ditahan, takutnya yang ngerubah data rekeningnya itu orang lain, nanti langsung ditarik bisa kayak gitu. Tapi kalau ditahan terlebih dahulu kan kita bisa cross check ya gitu. Kalau misalkan kita nggak ngerubah data pembayaran tapi kok tiba-tiba ada perubahan data kayak gitu di Facebook kita, berarti kan ada orang lain yang ngehack kayak gitu. Nah, itu tujuan kenapa setiap kita mengupdate atau mengubah akun pembayaran itu untuk pendapatannya ditahan seperti ini gitu. Ditahannya nggak lama, paling 10-15 hari saja. Setelah batas waktu ditahannya itu sudah selesai, maka untuk tanda pendapatan Anda ditahan, tanda segitiga kuning ini nanti akan hilang dengan sendirinya ya guys. Nah, ini sebagai contohnya akun suami saya ini saya update sama sekalian buat tutorialnya ini tanggal 25 Januari ya. Dan ini saya cek di tanggal 11 Februari sudah kembali ya, dan untuk tanda kuning untuk tanda ditahannya itu sudah hilang. Nah, jadi untuk pembayaran sudah aman, normal, dan tidak ditahan lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan ada tanda kuning ditahan, jangan risau. Selanjutnya kita cek dari hasil kita menambahkan akun pembayaran dan informasi pajaknya ya. Kita masuk dulu di dashboard, lalu pilih yang fitur pembayaran, lalu diklik yang gerigi pojok kanan atas. Nah, di sini teman-teman nanti bisa cek data rekening banknya, yaitu yang paling atas. Nah, untuk data rekening banknya bisa sesuai dengan KTP ya guys, yaitu namanya tetap satu kata, dan rekening banknya di sini yang kelihatan cuma 4 angka aja dari belakang ya. Jadi ketika menambahkan nomor rekening, pastikan teman-teman teliti harus benar, jangan sampai salah, biar teman-teman tidak melakukannya 2 kali atau tidak perlu mengubah-ubah lagi ya guys. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat data yang lain ya, seperti alamat, terus alamat email, nomor HP, dan lain sebagainya ya guys. Nah, khusus untuk yang namanya satu kata,
Di sini berubah menjadi 2 kata ya, karena tadi kita menambahkan nama depan dan belakang. Nah, ini saya pesan untuk kalian yang mau menambahkan ke akun rekening bank. Kalau misalkan nama kalian 1 kata, kalau bisa tambahkan di nama depan saja. Tapi kalau tidak bisa dilanjutkan, baru teman-teman isi di nama belakangnya kayak gitu. Seperti ini tadi ya, karena saya isi nama depannya aja untuk saya lanjutkan nggak bisa, jadi terpaksa saya tambahin nama belakang. Nah, kalau misalkan untuk nambahin nama belakang harus dibuat sama kayak gitu ya guys. Nah, saya rasa untuk nama ini nggak bermasalah ya guys, yang penting itu adalah nomor rekeningnya ya. Nomor rekening dan nama yang ada di rekening tadi harus sama dengan di KTP kita, sama dengan di buku rekening kita gitu ya. Baik guys, itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.